Apa jadinya jika sebuah batu menjadi saksi bisu kesedihan seorang raja? Pertanyaan itu seolah menembus kabut pagi ketika Prabu Surawisesa melangkah sendirian menuju hutan kecil di selatan Pakuan, tempat para juru pahat menunggu perintahnya. Waktu itu awal abad ke-16, masa ketika Pajajaran berada di puncak gengsi, sekaligus di ambang retakan. Langit kelabu menggantung rendah di antara puncak Gunung Salak dan Pangrango, seperti tirai besar yang hendak menjatuhkan panggung terakhir sebuah kerajaan tua. Di tengah aroma damar dan tanah lembab, Surawisesa menghentikan langkahnya. Di hadapannya berdiri sebongkah batu hitam tinggi, belum dipahat, namun sudah menyimpan gema sejarah dalam diamnya. Batu itu akan menjadi batu tulis prasasti yang kelak dikenal sebagai warisan terakhir yang ditinggalkannya. Namun saat itu, di mata Surawisesa, batu itu lebih mirip pengakuan yang tak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Sejak wafatnya ayahanda, Sri Baduga Maharaja Siliwangi, raja besar yang memerintah Pajajaran dengan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan Surawisesa, selalu merasa dirinya berjalan dalam bayang-bayang cahaya yang terlalu terang. Sri Baduga bukan hanya raja. Ia adalah simbol zaman emas, pembangun alun-alun, parit pertahanan, hutan Samida yang suci, telaga yang menjadi sumber kehidupan, dan penata Pakuan hingga menjadi kota megah bagi masanya. Bagaimana mungkin seorang anak bersaing dengan seorang ayah yang dikenang seperti matahari? Surawisesa mewarisi tahta itu bukan dalam keadaan damai. Di barat, Kesultanan Banten perlahan menguat. Di timur, Cirebon memperluas pengaruhnya. Sekutu menjadi asing, dan asing menjadi ancaman. Dua kerajaan muda itu ibarat gelombang baru yang menghantam tepian kejayaan tua Pajajaran. Dan Surawisesa, meski terlatih dalam diplomasi dan pertempuran, tak bisa menahan segalanya. Ia pernah memimpin ekspedisi ke pelabuhan-pelabuhan pesisir, mencoba menjaga jalur dagang Sunda-Portugis, namun arus sejarah bergerak terlalu cepat. Pajajaran mulai terdesak selapis demi selapis, seperti kain halus yang tersayat perlahan. Mungkin karena itulah, pada suatu malam, ia memutuskan untuk membuat prasasti. Bukan monumen kemenangan, bukan tanda kekuasaan, melainkan pengakuan seorang anak yang takut kehilangan jejak ayahnya. Paduka Prabu, ucap salah seorang juru pahat dengan suara tertahan, batu ini telah dipilihkan dari tebing timur. Kuat, tak akan lapuk. Surawisesa mengangguk namun tak berkata apa-apa. Tangannya yang biasanya mantap justru bergetar halus ketika menyentuh permukaan batu itu. Dingin, keras, sunyi, seolah batu itu meminta cerita, bukan perintah. Malam ini aku ingin sendiri, katanya akhirnya. Para juru pahat pun mundur perlahan, meninggalkannya di tengah kesunyian hutan. Lampu damar bergoyang ditiup angin, memantulkan bayangan Surawisesa yang panjang dan rapuh. Raja itu menarik napas yang semakin berat. Ia mendekat ke batu itu dan memejamkan mata. "Apakah aku mampu menanggung warisanmu, ayah?" bisiknya. Pertanyaan itu meluncur seperti pisau kecil ke dalam dadanya sendiri. Ia teringat bagaimana Sri Baduga menanam pohon Samida sebagai simbol perlindungan atas alam. Bagaimana beliau menggali parit keliling untuk memperkuat Pakuan. Bagaimana setiap keputusan ayahnya diucapkan dengan ketenangan yang seolah melampaui usia manusia. Sementara ia merasa setiap langkahnya dikejar masa depan yang tak ramah. Surawisesa bukan raja lemah, namun ia tahu ada jurang tipis antara kekuatan dan kematian sebuah kerajaan. Ia melihat tanda-tanda itu. Pedagang asing berubah arah, desa-desa di perbatasan mulai gelisah, dan kabar tentang pasukan Banten yang semakin teratur kerap mengusik tidurnya. Dan di tengah semua itu, ia merindukan suara ayahnya. Ketika juru pahat kembali bekerja keesokan harinya, Surawisesa memberikan naskah kata-kata yang akan dipahat. Kata-kata itu bukan pujian kosong, semuanya adalah rekam jejak ayahnya. Pembangunan, pengaturan tanah, ketertiban kota, hutan larangan, telaga, dan tanda kekuasaan yang didirikan Sri Baduga. Namun ada satu hal yang tidak ia tuliskan. Kesedihannya sendiri. Itu ia simpan jauh di dalam hatinya, seperti bara yang menyala tanpa api. Hari demi hari, prasasti itu mulai terbentuk. Huruf-huruf Sunda kuno terukir perlahan, menambah beban pada batu itu seiring waktu. Setiap kali Surawisesa kembali mengawasi pengerjaan, para juru pahat dapat merasakan sesuatu yang ganjil di sekelilingnya, seperti udara yang menahan napas. "Paduka tampak letih," ujar salah seorang pengiring. "Aku hanya memikirkan masa depan Pajajaran," jawab Surawisesa pendek. Namun itu tidak sepenuhnya benar.
ada ketakutan lain yang menyertai diri sang raja. Ketakutan bahwa masa depan Pajajaran mungkin tak akan menyisakan satupun jejak ayahnya. Karena itu, batu ini harus ada. Harus abadi. Pada malam terakhir, ketika prasasti telah selesai, Surawisesa meminta seluruh pengiring pulang lebih dulu. Ia ingin menjadi orang pertama yang melihatnya dalam kesunyian total. Tepat ketika bulan naik, ia berdiri di depan prasasti, membiarkan cahaya purnama menyentuh pahatan huruf demi huruf. Seketika udara berubah. Angin yang sejak sore mati tiba-tiba bergerak, menyusup dari arah hutan Samida. Daun-daun bergetar, namun tidak terdengar suara apapun, seperti dunia menahan diri untuk tidak mengganggu pertemuan seorang anak dan ayahnya. Meski hanya melalui batu, Surawisesa menutup mata dan menaruh telapak tangannya pada prasasti. Ayah, suaranya pecah. Jika aku gagal menjaga Pajajaran, setidaknya dunia akan tahu bahwa engkau pernah memerintah dengan cahaya. Angin kembali berhembus, sedikit lebih dingin. Entah karena malam semakin larut, atau karena sesuatu di balik hutan sedang mendengarkan. Ia membuka mata. Di permukaan batu, pahatan huruf seolah berkilat halus, bukan seperti pantulan cahaya, melainkan seperti kilau dari dalam. Surawisesa spontan mundur satu langkah, napasnya tercekat. Siapa? Di sana? Tanyanya ke arah hutan. Tak ada jawaban, hanya desir daun. Namun bagi Surawisesa, itu cukup untuk membangkitkan perasaan yang tak sepenuhnya dapat dijelaskan. Bahwa ayahnya belum sepenuhnya pergi. Bahwa prasasti ini membuka celah tipis antara dunia manusia dan kenangan para leluhur. Ia memandang batu itu lama sekali, sampai nyala damar hampir padam. Pada akhirnya ia berkata, dengan suara pelan namun tegas, "Selama batu ini berdiri, engkau akan tetap hidup, ayah. Dan aku akan terus mencoba menjaga apapun yang tersisa." Ia tidak mengetahui kenyataan pahit yang menunggu, bahwa beberapa dekade kemudian, Pajajaran akan runtuh, istana Pakuan akan ditinggalkan, dan dunia baru akan menggulung tanah Sunda. Namun, ia juga tidak mengetahui pesan lain yang lebih lembut, bahwa prasasti yang ia buat malam, itu akan menjadi satu-satunya suara yang tidak musnah, bahwa sejarah akan terus mengucapkan nama ayahnya melalui batu itu. Dan bahwa dalam hening abadi batu tulis, cinta seorang anak kepada seorang ayah akan tetap berdetak lebih kuat daripada kerajaan manapun sampai hari ini. Sampai siapapun yang membaca masih bisa merasakan bisikannya. Dan berabad-abad setelah Surawisesa wafat, batu itu ditemukan kembali di tanah Pakuan yang telah menjadi kota Bogor, masih berdiri di tempat aslinya, di situs batu tulis, menjadi saksi abadi yang terus menceritakan cinta seorang anak kepada ayahnya.